Nah, teman-teman, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu teman-teman diharapkan mampu menjelaskan prinsip-prinsip bioteknologi. Yang kedua, membedakan bioteknologi tradisional dan modern. Yang ketiga, menganalisis penerapan bioteknologi di berbagai bidang. Dan yang keempat, menjelaskan manfaat dan dampak bioteknologi bagi manusia. Nah, teman-teman, yang pertama kita akan belajar pengertian dan prinsip dasar bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bio atau hidup dan teknos yang berarti teknologi, yang berarti ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi. Secara klasik atau konvensional, bioteknologi berarti sebagai teknologi yang memanfaatkan organisme atau bagian-bagiannya untuk mendapatkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, sementara itu, dalam perkembangan lebih lanjut, bioteknologi dapat diartikan sebagai pemanfaatan prinsip-prinsip dan kerekayasaan terhadap organisme, sistem, atau proses biologi untuk meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Nah, yang kedua, jenis-jenis bioteknologi menurut perkembangannya. Secara umum, bioteknologi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, bioteknologi konvensional atau sederhana. Bioteknologi konvensional ini adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Nah, bioteknologi ini masih sangat sederhana atau tradisional ya teman-teman, karena teknik dan peralatan yang digunakan masih sangat sederhana. Nah, pada bioteknologi konvensional menggunakan mikroorganisme, proses biokimia, dan proses genetik alami. Manipulasi yang biasa dilakukan hanya pada media tumbuh atau substrat dan kondisi lingkungan belum sampai pada tahap rekayasa genetik. Nah, kalaupun ada rekayasa genetik ya teman-teman, masih merupakan rekayasa genetik yang sederhana dan perubahan genetik yang dihasilkan tidak tepat sasaran. Nah, teman-teman, ada pula kelebihan dan kekurangan dari bioteknologi konvensional adalah sebagai berikut. Kelebihannya yang pertama, biaya produksi sangat murah. Yang kedua, teknologi menggunakan peralatan yang sederhana. Dan yang ketiga, pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Nah, kelemahannya yang pertama, perbaikan genetik tidak terarah. Yang kedua, memerlukan waktu relatif lama. Yang ketiga, belum ada pengajian prinsip-prinsip ilmiah. Yang keempat, hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Yang kelima, tidak dapat mengatasi ketidaksesuaian genetik. Yang keenam, reproduksi dalam skala kecil. Yang ketujuh, proses relatif belum steril. Dan yang kedelapan, kualitas hasil belum terjamin. Teman-teman, bioteknologi konvensional dimanfaatkan dalam beberapa bidang. Yang pertama, bidang makanan. Dalam bidang makanan ini, proses yang dibantu mikroorganisme, misalnya dengan fermentasi, hasilnya antara lain yogurt, keju, tempe, roti, kecap, cuka, dan sebagainya. Saya akan mengambil contoh roti. Pembuatan roti juga memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh yeast atau kamir. Yeast merupakan sejenis jamur yang ditambah pada adonan tepung dan akan menimbulkan proses fermentasi. Proses ini akan menghasilkan gas karbon dioksida dan alkohol. Nah, gas karbon dioksida berperan dalam mengembangkan roti, sedangkan alkohol akan mempengaruhi aroma dan memberi rasa pada roti. Adonan akan lebih mengembang dan membesar pada saat adonan dimasukkan ke oven karena gas akan mengembang pada suhu tinggi. Yang kedua, bidang pertanian. Di bidang pertanian, bioteknologi memberi andil dalam usaha pemenuhan kebutuhan makanan. Bioteknologi konvensional dalam bidang pertanian diantaranya adalah yang pertama, kultur jaringan. Kultur jaringan berarti membudidayakan suatu jaringan makhluk hidup menjadi individu baru yang mempunyai sifat sama seperti induknya.
Nah, kultur jaringan tumbuhan dilakukan berdasarkan teori sel yang dikemukakan oleh Seiden dan Sahwan, yaitu sel tumbuhan mempunyai kemampuan totipotensi. Totipotensi adalah kemampuan setiap sel tumbuhan dari bagian mana saja sel tersebut diambil, yang jika diletakkan dalam lingkungan yang sesuai akan tumbuh menjadi tumbuhan yang sempurna. Nah teman-teman, kultur jaringan akan lebih besar keberhasilannya apabila menggunakan jaringan meristem. Yang kedua, pembastaran. Pembastaran atau persilangan merupakan perkawinan antara dua individu tanaman yang sejenis tetapi berbeda varietas. Pemberantasan merupakan cara yang sederhana, murah, dan paling mudah untuk menghasilkan tanaman pangan varietas unggul. Contoh, padi varietas X yang memiliki produksi gabah tinggi dan tidak cepat terbah dikawinkan dengan padi varietas Y yang memiliki sifat tahan hama dan umur panen pendek. Dari perkawinan ini dapat dihasilkan padi varietas baru yang memiliki sifat perpaduan dari keduanya, yaitu produksi gabah tinggi, tahan lama, tidak cepat terbah, umur panennya pendek. Yang ke-C, hidroponik. Hidroponik adalah teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah. Yang kedua teman-teman, bioteknologi modern. Kelebihan dan kekurangan bioteknologi modern antara lain, yang pertama kelebihannya, hasil dapat diperhitungkan. Yang kedua, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik. Yang ketiga, perbaikan genetik dapat dilakukan secara terarah. Dan yang keempat, menghasilkan individu yang memiliki sifat baru atau tidak sama dengan sifat alaminya. Yang kedua, kelemahannya. Yang pertama, biaya produksi relatif mahal. Yang kedua, menjadikan jenis tanaman monokultur. Yang ketiga, menyebabkan degradasi gen jenis lokal. Yang keempat, memerlukan teknologi canggih. Dan yang kelima, pengaruh jangka panjang belum diketahui. Nah, bioteknologi modern mempunyai peranan penting dalam bidang kedokteran sehingga semakin menonjol setelah adanya penelitian dan penerapan ilmiah. Bioteknologi modern dibilang kedokteran hampir sama dengan di bioteknologi konvensional, tetapi hasilnya jauh lebih banyak dan lebih terjamin menggunakan bioteknologi modern karena dibantu oleh alat-alat canggih lainnya. Misalnya, pembuatan antibodi monoklonal, vaksin, antibiotika, dan hormon. Ilmu-ilmu pendukung dalam bioteknologi diantaranya adalah mikrobiologi, biokimia, genetika, biologi sel, teknik kimia, dan enzimologi. Nah, rangkuman dari materi yang telah kita belajar tadi dari yang pertama sampai yang terakhir adalah bioteknologi ini berasal dari istilah Latin, yaitu bio yang artinya hidup dan teknos teknologi atau penerapan, dan logos yang berarti ilmu. Artinya ilmu yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip biologi. Yang kedua, bioteknologi sebagai perpaduan dari ilmu pengetahuan alam dan ilmu rekayasa yang bertujuan untuk meningkatkan aplikasi organisme hidup, sel, bagian dari organisme hidup dan atau analog molekuler untuk menghasilkan barang dan jasa. Dan yang ketiga, terdapat 4 prinsip dasar bioteknologi, yaitu penggunaan agen biologi, menggunakan metode tertentu bioteknologi merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh manusia untuk memperoleh produk-produk yang dapat bermanfaat dalam kehidupan. Ilmu-ilmu pendukung dalam bioteknologi diantaranya adalah mikrobiologi, biokimia, genetika, biologi sel, teknik kimia, dan enzimologi. Saat ini, aplikasi bioteknologi tidak hanya pada mikroorganisme saja ya teman-teman, namun pada tumbuhan dan juga hewan.